Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen pembimbing Pak Ipam Fuadin Adam. Izinkan saya mewakili kelompok 8 untuk memulai presentasi dan demo program proyek besar semester 1 dengan proyek aplikasi diari. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Nur Akil Bahri dengan NIM 211-02144. Dan saya Andika Purnomo Putra dengan NIM 211-02141. Lalu ada saya, Markus Wahid Sabal Harzan Situmorang dengan NIM 21102133. Dan saya Ketua Nurdin dengan NIM 211-02128. Tema proyek tugas besar semester 1 kali ini kita mengambil proyek aplikasi diari dengan menginputkan 3 menu. Yang pertama input catatan, yang kedua menampilkan catatan beserta password, yang ketiga fitur mencari. Pada presentasi kali ini kelompok kami akan menjelaskan secara singkat tentang proyek aplikasi diari, kemudian dilanjutkan dengan demo program. Yang pertama, tampilan menu awal. Nah, di sini outputnya itu, output menu awalnya itu kayak gini. Akan ada keluaran selamat datang di aplikasi diari, kemudian program akan menyuruh user memilih 4 menu. Yang pertama input catatan, yang kedua tampilkan catatan, yang ketiga cari judul, yang keempat keluar. Kemudian apabila user memilih menu 1, lanjut. Ya, kemudian jika user memilih menu 1, maka akan tampilannya seperti berikut ini. Ya. Menu input catatannya itu kayak gini. Jadi user akan disuruh program untuk menginput judul diari dengan max karakternya itu 40. Kemudian user disuruh menginput tanggal dan kemudian menginput catatan diari dengan max 200 karakter. Kemudian untuk menampilkan catatan, ini adalah programnya. Dan ini outputnya. Sebelum program menampilkan lihat catatan, user disuruh memasukkan password. Kemudian apabila password yang dimasukkan user benar, maka akan menampilkan lihat catatan. Selanjutnya fitur search pada menu 3. Ya, untuk fitur search yaitu source code-nya seperti berikut dan caranya seperti ini. Next. Dan jika ketemu maka muncul seperti ini. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 8. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi demo program yang akan diwakili oleh Andika Purnomo Putra. Baik, terima kasih. Baik, untuk awal bisa dijelaskan untuk saudara Setioko. Pada program ini menggunakan beberapa header, antara lain input iOS. Ini pada header ini digunakan sebagai standar input atau output operasi yang digunakan di C++. Dan fungsi yang ada di iOS ini antara lain shout, begin, dan lain-lain. Lalu ada input delete. Ini header ini menyediakan banyak fungsi dengan tujuan umum seperti aritmatika, konversi, pengurutan, pencarian, manajemen memori dinamis, pembuatan bilangan acak, dan lain sebagainya. Lalu ada include studio maka pada header ini digunakan sebagai standar input atau output
output operasi yang digunakan di sistem. Fungsi yang ada di studio ini antara lain printf, f, get, dan lainnya. Lalu ada include unit. Feeder ini untuk fungsi setway yang mana biasanya diimplementasikan pada suatu metrik, dan fungsi Celsius flag merupakan suatu fungsi manipulator yang digunakan untuk menentukan keluaran data intinya pada fungsi siput. Lalu ada include vector. Ini suatu class template yang merupakan bagian dari STL atau standar template library dan dapat digunakan untuk menggantikan array. Sama dengan array, vektor juga menyimpan elemen-elemen secara bersebelahan, dan elemen tersebut diatur sesuai subscript atau indeks. Lalu ada include string. Ini merupakan file header yang berfungsi untuk melakukan manipulasi string. Lalu ada include string atau dibaca sebagai string. Mirip dengan penggunaan IOStream, string ini dapat digunakan untuk membaca string dan menulis data ke dalam string. Ini terutama berfungsi dengan buffer string, tetapi tanpa saluran input atau output nyata. Dan terakhir ada conio.h. Ini merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antar muka kepada pengguna. Fungsi-fungsi yang ada di dalam conio.h antara lain get, dan clr, scl. Lalu ada using namespace std. Ini digunakan untuk semua yang ada dalam namespace std seperti cin, cout, line, dan lainnya, yang merupakan fitur-fitur di C++ standar library. Jadi Anda hanya perlu menulis cout daripada std titik 2 kali, cout daripada dan cin daripada std titik 2 kali cin, dan seterusnya. Lalu ada di sini ada string content, dalamnya string judul, in, with, boolean, show, ellipsis. Ini fungsi untuk memotong string sebanyak yang diinput pada with. If judul length lebih besar, jadi jika jumlah judul lebih dari with, dan if show ellipsis ini jika terpenuhi, lalu return judul substring 0, with plus titik-titik, mengembalikan nilai judul substring plus titik-titik. Lalu else jika tidak terpenuhi, maka return judul titik substring, maka akan mengembalikan nilai judul substring tadi. Lalu di sini ada return judul, ini fungsi untuk mengembalikan nilai judul. Lalu void buka catatan, ini fungsi untuk membuka catatan. Sistem CLS ini untuk membersihkan layar konsol atau terminal. Terus judul data diary 0, ini perintah untuk menampilkan judul, dibuat tanggal data diary 2, ini perintah untuk menampilkan tanggal dibuatnya, dan catatan data diary 1, ini perintah untuk menampilkan catatannya. Lalu di sini ada cin ignore, ini digunakan untuk melompat ke garis baru berikutnya atau mengabaikan atau menghapus satu atau lebih karakter dari bank input. Dan cin get ini menahan program dilakukan sembarang tombol. Program selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Program selanjutnya yaitu void lihat catatan. Ini untuk fungsi melihat catatan menggunakan vektor tipe string untuk data diary dan integer from. Vektor di sini adalah array dinamis untuk insert dan delete elemen. Dan fungsi di atas ini adalah fungsi untuk melihat list catatan yang meminta dua parameter, yaitu vektor 2 dimensi dan integer from. Kemudian ada percabangan if data diary size-nya itu sama dengan 0,
cout tidak ada diary yang disimpan. Ini artinya jika vektornya kosong, maka program akan mengeluarkan keluaran tidak ada diary yang disimpan. Kemudian CHAINGATE ini untuk sistem meninggalkan pembatas antar baris. Return ini untuk keluar dari fungsi lihat catatan. Kemudian sistem CLS ini untuk membersihkan layar. Selanjutnya integer to sama dengan from plus 2 adalah untuk batas akhir looping. Kemudian ada percebangan if from lebih dari data diary size-nya -1 return. Ini artinya jika batas awal looping melebihi banyak data diary yang dikurangi 1, maka program akan keluar dari fungsi lihat catatan. Else if to lebih dari data diary size to sama dengan from plus 1, ini artinya jika batas akhir looping lebih dari banyak data diary, maka batas akhirnya diganti batas awal plus 1. Selanjutnya cout daftar catatan ini untuk keluaran daftar catatan. Dan ada pengulangan for integer i sama dengan from. Jika nilai i kurang dari itu, maka i akan melakukan increment. Ini looping dari from sampai ke to. Kemudian ada string judul sama dengan truncat data diary indeks ke i 0 30 bernilai true. Ini untuk memanggil fungsi truncat untuk memotong judul sebanyak 30 karakter. Selanjutnya string catatan truncat data diary indeks ke i 1 50 bernilai true. Ini untuk memanggil fungsi truncat untuk memotong catatan sebanyak 50 karakter. Kemudian ada set cout, set EOS flag, EOS left ini untuk ngeratain ke kiri. Terus ada fungsi set w. Ini fungsi set w ini untuk mengatur lebar tampilan sebanyak beberapa karakter pada fungsi. Yang pertama ada set w 2 karakter untuk fungsi i plus 1. Kemudian ada set w 33 karakter untuk judul. Kemudian ada set w 10 karakter untuk data diary, indeks i, dan 2. Yang terakhir ada set w 53 karakter untuk catatan. Kemudian cout, titik-titik ini untuk ngerapiin cuman ya gitu. Terus input nomor, ini buat label input nomor. Terus string nomor ya, untuk variabel nomor bertipe data string. Terus ada keluaran cout, masukkan nomor untuk membuka catatan. Terus get line, chain nomor, mengambil input nomor. Terus ada percebangan if, nomor empty. Ini apabila variabel nomor kosong karena tidak ditekan enter sama user, terus lihat catatan data diary from plus 2 akan memanggil fungsi lihat catatan dengan parameter from diisi dengan from plus 2. Kemudian else if stoy nomor sama dengan from plus 1, stoy nomor sama dengan from plus 2. Stoy ini digunakan untuk convert dari string ke integer. Terus buka catatan data diary stoy nomor -1 ini untuk memanggil fungsi buka catatan dengan membawa data diary indeks ke nomor yang diinput dikurangi 1. Else jika salah terus akan program akan menampilkan keluaran cout input yang ada masukan salah. Terus CHAINGATE sistem meninggalkan pembatas antar baris. Dan yang terakhir go to input nomor, program akan kembali ke label input nomor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Markus. Baik, sekarang saya akan menjelaskan di bagian penjelasan input. Nah, di sini ketika user memilih menu pertama atau menu 1, maka sistem akan membersihkan layar terlebih dahulu dan muncul pesan buat catatan baru.
Nah, di bagian input akan muncul ke layar input judul diary maksimal 40 karakter. Nah, di situ di bagian line 116 ada fungsi scene ignore. Berarti menghapus line baru yang dibuat sistem ketika user menginputkan data yang diminta dan menunggu user menekan enter. Nah, di bagian get line scene judul, tepatnya di bagian line 107, sistem akan mengambil baris judul yang diinputkan oleh user dan ketika panjang karakter dan judul yang diinputkan lebih dari 40 karakter, maka akan muncul peringatan judul lebih dari 40 karakter. Nah, di bagian scene get atau tepatnya di bagian line 110, berarti sistem meninggalkan pembatas antar baris. Bila dibandingkan dengan scene get line, nah kode ini mengabaikannya. Lalu di bagian kode goto berarti mengembalikan ke parameter input judul. Nah, ketika user sudah menginputkan judul catatan, maka sekarang sistem akan mencetak ke layar input catatan diary. Nah, ketika panjang karakter catatan yang diinput lebih dari 200 karakter, maka akan ada peringatan catatan lebih dari 200 karakter. Selanjutnya, sistem akan kembali ke parameter input catatan. Terakhir, di bagian line 127 di situ ada kode pushback. Nah, kode pushback ini digunakan untuk menambahkan data ke vektor. Ketika catatan sudah berhasil dibuat, maka sistem akan mencetak ke layar diary berhasil dibuat dan program akan kembali ke parameter utama. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya else if menu sembarang 2 ini maksudnya jika user memilih menu 2, selanjutnya akan sistem CLS layar akan dibersihkan oleh program. Terus string pass, cout masukkan password, scene pass itu untuk user, perintah kepada user untuk memasukkan password. Kemudian apabila user telah memasukkan password, di sini ada percabangan if password yang dimasukkan 1, 2, 3, maka sistem CLS layar akan dibersihkan dahulu. Terus scene ignore, menunggu user menekan enter setelah memasukkan password. Selanjutnya lihat catatan data diary 0. Ini untuk memanggil fungsi lihat catatan dengan parameter vektor data diary dan awal looping sama dengan 0. Else, jika user memasukkan password selain 1, 2, 3, sistem CLS program akan membersihkan layar, kemudian program akan mengeluarkan keluaran password yang Anda masukkan salah. Kemudian sistem pause, sistem akan memberhentikan program. Terus selanjutnya go to menu utama, program akan mengembalikan user ke menu utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jika user memilih menu 3, maka sistem awal akan membersihkan layar pada program yang akan dijalankan. Kemudian scene ignore yaitu untuk mengabaikan atau menghapus satu atau lebih karakter dari buffer input. Kemudian cout memasukkan judul yaitu menampilkan output masukkan judul. Kemudian getLine scene judul yaitu untuk input judul yang akan dicari. Kemudian vektor-vektor dan tipe data string. Result yaitu membuat vektor 2 dimensi untuk menampung hasil vektor yang berfilter berdasarkan judul yang dibuat yang dicari. Kemudian perulangan integer i sama dengan 0, i kurang dari data diary, dot size, i increment yaitu looping sebanyak data diary. Kemudian jika data diary dan dimensi 1 yaitu i, dimensi 2 0, dot find judul tidak sama dengan string .2.2 nps. Jika data diary indeks ke i indeks ke 0, judul terdapat teks dari judul yang diinputkan, maka result.pushback data diary yaitu menambahkan data diary indeks ke i ke vektor result. Kemudian memanggil fungsi lihat catatan result 0 yaitu panggil fungsi lihat catatan dengan parameter vektor 2 dimensi result dengan data awal looping 0. Kemudian sistem akan mengembalikan ke menu utama dengan kode go to menu utama. Dan jika user memilih menu 4, maka secara otomatis program akan selesai. Kemudian jika user memilih menu bukan 1 sampai 4, maka akan tampil peringatan yaitu menu yang Anda masukkan salah. Kemudian scene ignore yaitu untuk mengabaikan atau menghapus satu atau lebih karakter dari buffer input.
kemudian chain get yaitu membaca karakter input, dan go to menu itu kembali ke menu awal yaitu menu utama. Baik, terima kasih presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.